wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Wow! Sebelumnya, izinkan kami memberikan video tutorial mengenai cara pembuatan tetes mata natrium diklofenak. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Setiana Margarina dengan NIM akhir 172. Saya Media Salsabila dengan NIM akhir 070. Saya Aisyah Adinda Zafira dengan NIM akhir 118. Saya Candika Belia Febri Wijaya dengan NIM terakhir 090. Saya Nora Bejariani dengan NIM terakhir 098. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki laboratorium, pastikan sudah menggunakan masker, sarung tangan, dan juga sendal lab. Selanjutnya, kalian siap untuk masuk ke laboratorium steril. Pertama, dilakukan penyemprotan alkohol 70% pada meja kerja, kemudian di lab untuk meminimalkan kontaminasi. Selanjutnya, disiapkan alat dan bahan tetes mata natrium diklofenak yang sudah disterilkan. Diambil air untuk injeksi atau api sebagai pelarut utama dalam pembuatan tetes mata. Kemudian dilarutkan di natrium hidrogen fosfat menggunakan api dan diaduk hingga homogen. Di wadah lain, dilarutkan natrium klorida sebagai pengisotonis dengan air proinjeksi hingga homogen dan dilakukan pengadukan untuk mempercepat kelarutan. Diambil air panas untuk pengembangan metil selulose. Beker dibilas terlebih dahulu dengan air panas untuk menyesuaikan kondisi pada beker di suhu hangat. Dilakukan pelarutan metil selulosa dengan mengembangkannya menggunakan air panas dan diaduk hingga homogen dengan bantuan Bunsen. Kemudian disatukan larutan di natrium hidrogen fosfat dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya, disatukan pula larutan natrium klorida ke dalam gelas beker dan diaduk hingga homogen. Selanjutnya dilakukan pelarutan natrium diklofenak menggunakan pelarut air proinjeksi dan diaduk hingga menjadi larutan homogen. Setelah itu dilakukan pelarutan natrium metabisulfit dengan aqua proinjection dan diaduk hingga homogen. Disatukan larutan natrium diklofenak yang telah dibuat ke dalam campuran larutan sebelumnya dan diaduk hingga homogen. Ditambahkan dengan larutan N-abisulfit, kemudian diaduk hingga homogen. Ditambahkan natrium diklofenak ke dalam campuran, kemudian diaduk hingga homogen. Disatukan dapar, kemudian diaduk hingga homogen. Diambil pengawet benzel kolonium klorida yang sudah dilarutkan aquades. Dicampurkan benzel kolonium klorida ke dalam campuran, kemudian diaduk homogen. Dilakukan pengecekan pH sebelum diautoklav dengan pH target 7. Dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring yang telah dibasahi. Cek pH menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi. Ditambahkan api hingga tanda batas. Kemudian dipindahkan sediaan ke dalam botol 100 ml. Tutup rapat botol dan pastikan seluruh sisi telah menutup dengan baik. Kemudian lapisi bagian tutup hingga leher botol dengan aluminium foil. Lapisi juga dengan plastik wrap untuk mencegah tutup terlepas saat proses autoklav. Tutup botol dengan kertas payung hingga seluruh kertas payung menutupi botol. Botol dapat dimasukkan ke beker glass untuk mengantisipasi apabila sediaan tumpah saat di autoklav. Terakhir, sediaan dibungkus dengan plastik dan diikat menggunakan karet. Proses selanjutnya yaitu dimasukkan ke autoklav untuk proses sterilisasi akhir sediaan. Setelah 30 menit, keluarkan sediaan dan selanjutnya sediaan tetes mata siap dievaluasi untuk memastikan kelayakan sediaan. Evaluasi pertama yaitu organoleptis yang menghasilkan warna jernih, bentuk cair, dan tidak berbau. Selanjutnya uji partikulat yang menandakan tidak adanya partikulat di latar belakang hitam dan tidak ada partikulat di latar belakang putih. Yang ketiga yaitu uji pH dengan pH meter
dengan syarat 7-7,5 yang menghasilkan pH sediaan 7,35 yang itu memenuhi syarat. Pada uji kebocoran dilakukan dengan cara mencelupkan ke dalam larutan methylene blue dan didapatkan hasilnya sediaan tidak berubah warna menjadi biru di mana memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan uji volume terpindahkan dengan didapatkan rata-rata dari ketiga botol sebesar 98% di mana hal ini memenuhi syarat, syaratnya yaitu 95% sampai 100%. Selanjutnya dilakukan uji evaluasi sterilitas yang pertama menggunakan media Na yang diambil sediaan dari vial dan dilakukan dengan metode Strick. Selanjutnya diambil metode Strick dari sediaan. Selanjutnya pada media kedua digunakan media PDA untuk menumbuhkan jamur. Yang pertama dilakukan metode Strick dari botol vial. Selanjutnya diambil sediaan dari wadah sediaan dan dilakukan metode Strick pada media PDA. Selanjutnya pada media yang ketiga yaitu FTM diambil sediaan dari botol vial dan dimasukkan ke dalam media. Selanjutnya diambil sediaan dari wadah sediaan dan dimasukkan ke dalam media FTM. Kemudian media terakhir adalah media SDA. Yang pertama dimasukkan sediaan dari botol vial ke dalam media. Selanjutnya dimasukkan sediaan yang dari wadah sediaan ke dalam media SDA. Selanjutnya hasil sterilitas dilakukan inkubasi. Setelah diinkubasi selama 24 jam, tidak ditemukan pertumbuhan bakteri pada media Na. Pada media FTM juga menunjukkan tidak terdapat kekeruhan. Setelah diinkubasi selama 7 hari, pada media SDA tidak terdapat kekeruhan. Berikut adalah hasil dari media PDA di mana pada cawan Petri pertama yang dari wadah sediaan tidak ditemukan pertumbuhan jamur sehingga memenuhi syarat. Sedangkan pada cawan Petri yang kedua dari vial 100 ml adanya pertumbuhan sehingga tidak memenuhi syarat. Itu dia pembuatan dan uji evaluasi dari tetes mata natrium diclofenac. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!